Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam budaya, rahayu, rahayu, rahayu. Berjumpa lagi dengan saya Mas Oo di channel Pusaka Jawa Official. Alhamdulillah wa syukurillah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan segala nikmatnya. Nikmat yang paling besar bagi kita adalah nikmat iman dan Islam, serta nikmat diberikan kesehatan. Di antara nikmat-nikmat yang lain yang tidak bisa saya sebutkan secara dohir maupun batin, salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabatnya, serta pengikutnya ila yaumil akhir. Allahumma ja'alna minhum. Semoga kita semua digolongkan umat Rasulullah SAW dan mendapatkan syafaat dari beliau kelak di akhirat nanti. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menjaga iman Islam kita, menjaga ketauhidan kita sampai nafas terakhir kita, sampai ajal menjemput kita. Diawali dengan bismillah, diakhiri dengan alhamdulillah. Semoga sahabat Pusaka Jawa selalu dalam keadaan terbaik dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dijauhkan dari segala macam mara bahaya baik zahir maupun batin, dijauhkan dari segala macam musibah baik musibah banjir, angin topan, longsor, gempa bumi, musibah penyakit, musibah ekonomi maupun musibah-musibah yang lain yang tidak bisa saya sebutkan secara rinci. Sahabat Pusaka Jawa yang sedang terpuruk ekonominya, semoga Allah bukakan keran rizkinya lebar-lebar dan mendapatkan rizki yang berkah berlimpah sampai ke anak cucu. Sahabat Pusaka Jawa yang sedang sakit, semoga Allah angkat penyakitnya, diberikan kesehatan, kesembuhan, serta diberikan ganjaran berupa pahala karena telah sabar dalam menjalani cobaan berupa sakit. Tidak cuma sahabat Pusaka Jawa, teman-teman handai tolan sahabat Pusaka Jawa pun saya doakan hal yang sedemikian rupa. Alhamdulillah wa syukurillah, segala puji bagi Allah. Saya kehadiratkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmatnya yang tidak bisa saya sebutkan secara rinci. Ya, hari ini masih pada bulan Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkahi sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada. Semoga kita mendapatkan keberkahan bulan Ramadan, baik keberkahan dohir maupun batin. Sahabat Pusaka Jawa, kali ini saya akan membabar satu bilah pusaka jimatan. Ya, jimatan artinya satu bilah pusaka yang memang dibikin hanya untuk diambil sisi tuahnya saja, angsarnya, energinya, goibnya. Seperti itu. Kita ketahui sahabat Pusaka Jawa bahwasanya pecinta Tosan Aji itu dibagi menjadi 3 versi Pusaka Jawa Official. Yang pertama adalah pecinta Tosan Aji yang suka dengan esoterinya, yaitu luarnya, keindahan luarnya, antikanya, tangguh, utuh, sepuhnya. Ya, tangguhnya, tangguh itu bahasanya pembikinannya, utuh bilahnya pun utuh, sepuh artinya memang tua. Kemudian yang kedua adalah orang yang pecinta Tosan Aji yang suka dengan esoterinya atau dengan isinya saja, dengan tuahnya saja. Biasanya keris-keris seperti ini ya keris-keris termasuk jimatan, pusaka-pusaka jimatan yang dipakai hanya buat temen jalan. Bahasa guru saya dulu waktu kalau ngasih sesuatu barang ke saya, bahasanya ini buat batir melaku. Batir melaku, padahal batir melaku kan paling enak duit ya. Laka duit keter. Tapi kadang dikasih begitu buat temen jalan biar selamat katanya. Karena dulu saya badannya kecil, suka pergi-pergi ke Jakarta, Bandung, Surabaya, bawa duit ratusan juta. Itu berapa puluh, hampir mau 10 tahun saya begitu. Jalan sendirian ke Solo, kemana. Saya punya pengalaman lah, istilahnya punya pengalaman banyak di kota-kota besar dulu. Ya, mau ditodong pakai pisau, diikutin banyak orang dan lain sebagainya. Karena memang waktu itu saya bawa duit cash. Tahun antara berapa ya? Mulai saya jalan keluar kota itu tahun 98 sahabat Pusaka Jawa. Nah, sahabat Pusaka Jawa yang ketiga adalah pecinta Tosan Aji yang suka dengan dua-duanya, suka dengan esoterinya maupun esoterinya. Nah, kali ini saya akan membabar dapur pusaka keris yang tergolong langka atau sangat sukar diketemukan atau dijumpai. Sangat sukar dijumpai, sangat sukar ada orang yang memilikinya. Dapur apa itu Mas Oo? Ya, nanti kita ambil bilah pusakanya. Sahabat Pusaka Jawa, kali ini sebelum babar pusakanya kita lihat kecilnya. Tapi jangan lihat kecilnya sahabat Pusaka Jawa, ini kecil-kecil cabai rawit. Kenapa bilang cabai rawit? Karena memang isinya pun tergolong dapur yang langka, tergolong dapur yang langka. Kemudian kalau dapur langka ya susah dijumpai ya sahabat Pusaka Jawa. Sukar untuk dijumpai, ditemukan, dimiliki oleh banyak orang itu susah. Oke, kita warongkonya ini cukup segini sahabat Pusaka Jawa.
nyaman sekali kalau dimasukkan ke kantong sini, nggak kelihatan, dimasukkan ke kantong sini pun, di dompet pun nggak kelihatan, asal jangan jelek. Nah ini ya sahabat Pusaka Jawa, bilanya bagus. Ini saya bikinkan warongko, sandang walikat ini ya, dan saya juga minta warna hitam karena menurut saya warna hitam lebih kelihatan keren ya, lebih gagah menurut saya. Nah kita buka bila pusakanya. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, kalau bicara tentang warongko sandang walikat, ada yang orang bilang warongko kojongan, orang Bali bilang warongko kojongan, orang Jawa Timur pun bilang warongko kojongan. Warongko sandang walikat tergolong warongko yang paling tua daripada warongko Gayaman, Ladrang, karena berdasarkan buku dan candi-candi, relief di candi itu orang bawa keris, warongkonya ya warongko sandang walikat. Dari zaman era Mojopahit pun konon katanya anak kecil, orang tua, anak kecil umur 3 tahun pun sudah memakai keris. Sahabat Pusaka Jawa, sudah nyengkelit keris di sini. Sudah jadi kebiasaan. Mungkin kalau orang sekarang di daerah Banten masih ada orang yang suka bawa-bawa golok, kan sudah umum seperti itu. Jadi golok putih sudah jadi buat temen jalan seperti itu. Ya, di samping buat untuk ke kebun, tapi juga untuk termasuk buat kelengkapan setiap harinya ketika berpergian seperti itu. Nah, sahabat Pusaka Jawa, ini dapurnya apa Mas O? Nah, bilanya cukup tebel dan ngelimpak. Tebel ini sahabat Pusaka Jawa. Tuh. Dan ini juga ada pamornya sahabat Pusaka Jawa. Tuh, pamornya kelihatan jelas ya. Pamornya ndeling artinya terlihat jelas. Kita hitung looknya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Look 13. Kemudian gandiknya polos. Ya. Look 13 gandik polos. Bilahnya juga ini ngelimpak. Ini adalah dapur sepokal sahabat Pusaka Jawa. Dapur sepokal dulu konon katanya banyak yang makai adalah prajurit keraton ya. Tapi kalau dibilang dapur banyak yang makai prajurit keraton, kenyataannya sekarang ini kok susah. Nyari dapur sepokal itu susah, malah lebih gampang nyari sengkelat coba. Ya kan? Jadi para pecinta antikan silakan untuk berpikir sendiri. Ketika kita mempunyai salah satu dapur keris yang cukup jarang dimiliki oleh orang lain, itu merupakan satu prestis tersendiri, kebanggaan tersendiri. Ya kan? Sahabat Pusaka Jawa bisa lah dapatkan keris sengkelat, sabuk inten, tilam upi ataupun apa. Ya. Tapi kalau untuk dapur sepokal kenyataannya di lapangan susah. Apalagi yang ini adalah ikutnya jimatan. Jimatan sendiri sahabat Pusaka Jawa itu biasanya di bawah 15 cm atau di bawah 15 cm. Artinya yang memang mudah untuk dibawa-bawa buat temen jalan. Seperti itu sahabat Pusaka Jawa. Nah, kita coba ukur bilah pusakanya panjangnya berapa. Panjangnya 7,5 cm. Kecil sahabat Pusaka Jawa. Tapi pamornya ndeling ya. Lihat nih pamornya nih. Ini pamor yang putih-putih ini nih. Di belakangnya juga tuh. Ya, ini pamornya ndeling. Mencorong terang. Kalau dengan warongkonya kita dengan handle-nya coba kita ukur berapa. Handle sampai ke ujung sini. 13 cm cukup kecil. Nyaman, praktis buat teman jalan. Oke sahabat Pusaka Jawa. Nah, sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, kalau kita lihat dari pucukan bilanya ini adalah nyujen, ya, ini pucukan bilanya nyujen. Kemudian untuk gonjonya ini gonjo wuwung, artinya gonjo datar, dan gonjonya juga ini gonjo iras, nyambung dengan bilanya. Artinya ketika gonjo iras lebih praktis, tidak mudah lepas, karena kalau gonjo-gonjo yang biasa kalau sudah termakan usia kadang oglek, copot. Kalau ini tidak. Kemudian kalau kita lihat dari pejetan atau belumbangnya
Blumbangannya ini tergolong pejetan blumbangan bata rubuh, sahabat Pusaka Jawa. Kalau kita melihat dari looknya, ya looknya ini ikutnya tergolong look rengkol. Ya, looknya bagus ini. Bilanya yang bikin saya seneng, ini bilanya tebel ngelimpa kayak ngono. Bukan nggak pakai odo-odo, tidak, tapi apa ya? Neng uang kue isel ya, neng uang kue isel, badannya berisi gitu. Nah, sahabat Pusaka Jawa, kemudian kita babar tentang pamornya. Ini pamornya apa, Mas? Pamornya ini adalah jenisnya pamor Pulo Tirto. Ya, kenapa dinamakan pamor Pulo Tirto? Pamornya ini menyebar di bilah pusaka tapi tidak rata. Kemudian menyerupai pulau-pulau yang ada di lautan. Ya, sudah sering saya jabarkan bahwasanya ciri-ciri dari pamor Pulo Tirto adalah bilanya yang kecil-kecil menyebar, karena bahannya biasanya dari bahan wosutah tapi tidak begitu banyak. Makanya hasilnya pun menjadi Pulau Tirto. Kemudian pamor Pulau Tirto itu tergolong pamor tiban. Artinya pamor yang tidak direncanakan terlebih dahulu oleh sang empu, pamor min rahmatillah. Kebanyakan ada beberapa orang yang suka dengan pamor tiban karena memang sudah kersaning Gusti Allah. Artinya ya memang keris dirancang, tapi kadang pada saat pembuatan ada hal-hal yang tidak diduga yang ternyata muncul. Nah, itu merupakan berkah tersendiri. Nah, ini tergolong pamor tiban. Kemudian tuah atau angsar dari pamor Pulo Tirto adalah satu untuk menambah ketentraman dalam berkeluarga. Ya, kita perlu uang yang banyak, tapi jangan sampai keluarga kita berantakan. Karena uang yang banyak kalau keluarganya tukaran orang nyaman, aduh, hidup kita nggak tenang, nyari duit pun bisa bubar berantakan laki-laki. Jadi untuk menambah ketentraman dan keharmonisan dalam berkeluarga. Jadi untuk orang-orang yang sedang tidak harmonis, sedang mengharapkan hubungan yang harmonis, hendaknya carilah pamor Pulo Tirto. Karena di situ doa dari sang empu adalah untuk menambah ketentraman dalam berkeluarga. Ini yang berkeluarga ya. Kemudian yang kedua untuk menambah rezeki. Kita sudah dikasih takaran rezeki, didoakan lagi. Seperti ini. Kenapa kok bisa menambah rezeki, Mas? Begini loh, maksudnya begini. Kalau kita analogikakan begini. Kita sudah punya takdir masing-masing, rezeki kita itu sekian. Katakan rezeki kita segini. Setelah kita silaturahmi ke orang tua, ke teman, ataupun ke orang alim, ke kiai, ke ustadz, ya. Terus kemudian kita didoakan oleh mereka, moga-moga rezekinya kamu banyak ya, lancar. Itu ada satu tambahan rezeki lagi yang sudah memang jatah kita, tapi ada tambahan. Nah, ini sang empu mendoakan agar rezeki kita bertambah. Ya, menambah rezeki. Kemudian yang ketiga adalah luwes dalam pergaulan. Siapa orangnya yang tidak ingin luwes dalam pergaulan? Kadang ketika kita bergaul ada punya rasa minder. Ya. Orang kan punya background masing-masing. Ada yang memang dasarnya wong Tegal Brebes ngomong wong melastar, wong biasa bergaul kemana-mana. Jadi ketika dia masuk ke satu wilayah baru, komunitas baru, dia pun bisa berbaur. Tapi beda dengan orang yang introvert, orang yang suka menyendiri, banyakan di rumah atau tidak lebih banyak bergaul dengan banyak orang, tidak banyak bersosial. Ini dibutuhkan doa-doa dari sang empu yang seperti ini agar luwes pergaulannya. Karena ketika orang itu luwes dalam bergaul, insya Allah mencari rezekinya pun mudah, gampang diterima. Dan ketika kita sudah luwes dalam bergaul, biasanya ilmu kita banyak. Karena kita bergaul, kita bisa menyerap pendapat orang lain, mengetahui karakter orang lain. Kan seperti itu. Ya, jadi pamor Pulo Tirto itu ada 3. Ya. Pertama untuk menambah ketentraman dalam berkeluarga. Yang kedua untuk menambah rezeki, yang ketiga agar pergaulan kita luwes. Ya jangan kaku, kalau kita kaku pengennya menang sendiri. Jadi ini juga cocok untuk orang sing kakuan, sing jaluke menangnya dewek egois. Mudah-mudahan dapat berkah doa dari sang empu, itu orangnya bisa jadi luwes, tidak kaku. Sing rumangsa luwes, sing rumangsa kaku, wis koleksi keris-keris, dapur Pulo Tirto, pamor Pulo Tirto. Karena pamor adalah
lambang dari doa dan harapan sang empu maupun sang pemesan awal keris. Jadi doa-doanya khusus yang tadi menambah rezeki, menambah ketentraman, dan juga agar luas pergaulannya. Ya, doa dari sang empu kan biasanya kalau orang Jawa bilang mantra, padahal mantra itu adalah kumpulan doa-doa yang dijadikan satu dan hampir seperti syair. Karena kalau ketika dijadikan doa satu dan hampir kayak syair itu diapalin gampang. Intinya tetap berdoanya kepada Tuhan yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, sahabat Pusaka Jawa. Nah, sahabat Pusaka Jawa, kemudian kita bahas tentang luk-nya. Luk 13. Luk 13 mempunyai makna filosofi adalah doa dan harapan kepada Tuhan yang Maha Esa agar si pemilik luk 13 itu mempunyai stabilitas jiwa dan status sosial. Artinya mapan secara kejiwaan juga status sosialnya. Maksudnya apa Mas? Mapan secara kejiwaan, orangnya sudah tidak emosian, orangnya sudah tidak egois, dewasa, wisdom, bijaksana. Status sosialnya pun mapan, artinya yang tadinya kita dipandang sebelah mata oleh orang, Allah berikan kenaikan derajat kemapanan sehingga statusnya pun di mata masyarakat itu tidak dianggap remeh. Itu makna filosofi dari luk 13. Ya. Sekarang kalau kita lihat dari besinya, sahabat Pusaka Jawa, besinya ini kan limpa ya, tebal. Kemudian kalau kita lihat itu warnanya biru, tapi di tengah-tengah sini ada kemerah-merahan, ya, biru agak kemerahan. Biasanya ini kayak gini, konon katanya berasal dari batu gunung, ya. Kemudian ini ikutnya jenisnya besi ambal, ya. Dulu saya pernah bahas tentang besi ambal. Tuah atau angsar dari besi ambal itu tanpa diisi, sahabat Pusaka Jawa, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, itu menciptakan benda di muka bumi ini pasti ada manfaatnya. Kalau umumnya tidak ada manfaatnya, kita saja yang belum mengetahui manfaatnya. Pada hakikatnya, semua benda ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ada manfaatnya. Wong contohnya ion yang kecil saja, ya nuklir bisa menghancur. Nah itu karena kita sudah tahu manfaatnya. Bom atom ya, datangnya bom atom, padahal cuma semenetok ya. Ya gedenya seberapa, tapi bisa menghancurkan, mungkin kalau dijatuhkan membelah Pulau Jawa kalau pas di posisi titik tengah, apalagi dijatuhkannya pas di lempengan selesai gitu ya, sahabat Pusaka Jawa. Jadi ini dengan ciri-ciri besinya memang agak hitam kebiruan, juga agak kemerahan ya. Kemudian ini namanya adalah besi ambal, sahabat Pusaka. Tuahnya adalah jika dipakai untuk pembuatan keris atau pusaka, itu besinya ampuh. Kemudian yang kedua adalah bisa menarik pusaka yang lain. Nah, yang pengen pusakanya banyak, itu dibutuhkan magnet. Kadang besi itu jadi magnet. Ini saya punya pengalaman gini ya. Besi itu memang punya magnet. Artinya bukan pakai magnet begitu, tidak. Jadi begini, kadang ketika kita punya besi keris kosong ya. Saya punya pengalaman, tapi kerisnya udah kejual ya. Singo Barong dibayari landak itu kerisnya. Itu kosong, tapi suka sering masuk tuh. Masuk itu. Masuk dari daerah Guji, di situ ada candi, ternyata perempuan 2. Bangsa jin. Kadang masuk, kadang keluar. Jadi mungkin karena nyaman dengan besi itu, buat jadi rumah mereka nyaman. Kadang masuk, kadang nggak ada, singgah. Gitu, 2 perempuan. Nah, besi ambal itu tuahnya salah satunya adalah pertama untuk ampuh. Ampuh bagaimana Mas? Apa yang dihajatkan orang tersebut, yang difokuskan pada doa-doa yang pamor ini, disinkronkan. Pengen tentrem, insya Allah kekabul. Pengen rezekinya akeh ya insya Allah kekabul. Pengen luwes insya Allah kekabul. Karena besi ambal itu mendukung, mensupport ya. Kemudian untuk menarik pusaka tadi ya, untuk menarik pusaka ya tadi, karena besi kan sekarang sudah banyak mesin untuk ngetes energinya berapa, ini ada kan, secara ilmiah bisa dites. Nah, besi ambal ini kalau dibikin pusaka, entah itu keris, tombak ataupun pedang,
ini tuanya ampuh dan juga bisa menarik pusaka yang lain. Jadi walaupun kecil-kecil begini tapi cabai rawit sahabat Pusaka Jawa. Kalau kita rangkum secara keseluruhan makna filosofi dari keris sepokal yang tergolong langka atau jarang dijumpai, sulit dijumpai, ini adalah agar si pemilik dapur keris sepokal ini ya itu keluarganya tentram, ya, kemudian rezekinya bertambah, pergaulannya luas dan luas. Kemudian yang keempat, dengan lambang Luk 13 orang itu status sosialnya mapan, ya. Yang kelima, secara kejiwaan pun mapan, artinya dia menjadi orang yang bijaksana. Mudah-mudahan dengan lambang Luk 13 orang itu juga menjadi tokoh pada satu tempat. Ketika dia dimanapun berada, itu dia bisa mapan secara ekonomi, mapan secara jiwa. Kenapa kita butuh mapan secara jiwa? Banyak orang yang berbuat salah langkah karena jiwanya tidak mapan, gerusa-gerusu. Ya, ketika menghadapi satu masalah, wis sikat bae kayak gini. Orang mikir mburine, tapi dengan doa dan harapan dengan lambang Luk 13 mapan secara kejiwaan, ketika akan berbuat maka dipikir lebih jauh lagi, kemudian mapan secara status sosial. Jadi di sini termasuk ada doa kederajatan dengan lambang Luk 13. Ya, saya ulangi lagi, kalau kita rangkum berarti doa dan harapan dari Sang Empu agar si pemilik keris sepokal Luk 13 Pamor Pulo Tirto ini adalah agar si pemilik ini mapan secara status sosial, dia juga mapan secara kejiwaan, ya. Kemudian keluarganya menjadi tentram, bertambahnya rezeki, ya. Kemudian dia dalam pergaulan luas, tidak kaku, pergaulannya luas dan luas. Kayak sahabat Pusaka Jawa, ini sebetulnya saya bikin dadakan karena saya ada acara mau ke Brebes, ya. Jadi sebelum saya berangkat ke Brebes, saya bikin video satulah, walaupun seambil-ambilnya adanya. Saya kadang kalau ketika mau mereview pusaka, tak lihat dulu kerisnya. Set, oh yang ini tuh. Gaya nih. Ya artinya tak lihat dulu yang kira-kira diserek di hati mana, baru tak ambil. Seperti itu sahabat Pusaka Jawa. Kalau kadang ada nih di sini ada keris nih. Ini sudah mau sebulan biar tak review, lama lah ya. Mau tak review jogrok baik, padahal kalau direview tinggal hadap kamera saja kan. Tapi orang tak kok, aduh ampun wis. Ya begitulah kadang begitu fenomena bermain pusaka itu seperti itu. Ya jadi karena saya sereknya dengan ini, maka saya upload ini. Mudah-mudahan nanti sebelum buka puasa sudah di sahabat Pusaka Jawa sudah bisa nonton. Ya, sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada yang baru nonton channel YouTube saya, silahkan pencet tombol subscribe, like, share, and comment, kemudian pencet tombol notifikasi lonceng untuk mendapatkan video-video ter-up to date dari saya. Yang ingin request nama dapur silahkan komentar di kolom komen. Jika ada saya babar, jika ada buat PR, jika ada makfuan minta dimaafkan. Apabila ada salah-salah kata saya minta maaf. Kesalahan mutlak milik saya, kebenaran milik Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam budaya. Rahayu, rahayu, rahayu. Alhamdulillah.